Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Aisyah, Alfian, Andi, Andira, Sarawi, Kristianti, Yanatu, Dinda, Dwi, Eno, Ilo, Ira, Caroline, Aisyara, Lordiana, M. Hati, M. Fahri, M. Farel. Kenapa? Sakit. Nadifah sakit juga. Rasya, Rehana, Rizky, Uskon, Syarwi, Idetri, Oke, materi hari ini yaitu tentang kecerdasan artifisial. Tujuannya apa sih? Tujuan dari kalian belajar ini pertama, kalian mampu menjelaskan pengertian artifisial. Yang kedua, mampu mengidentifikasi. Kalau tadi kan cuma satu ya, mampu mengidentifikasi perangkat artificial intelligence atau kecerdasan buatan dalam bidang umum dan bidang khusus. Jadi ada dua bidang. Sebelum mulai materi, kalian mengerjakan soal menggunakan quizzes. Jumlah soalnya hanya 5 soal, masing-masing soal 1 menit. Kita mulai ya. Oke. Kalian pernah melihat AI bekerja di kehidupan sehari-hari? Melihat? Pernah Pak. Apa? Contohnya? Pernah melihat AI bekerja? Contohnya apa? Kalian suka bertraveling atau ketika liburan suka dengan keluarga keluar kota, suka menggunakan map. Setiap map akan mengarahkan kalian ke jarak yang terbatas. Itu adalah AI. Selain itu apa lagi? Yang suka pakai Grab? Nah, sama kan? Jadi si map akan mengarahkan kalian ke rute yang terdekat. Mana nih jarak terdekat dari rumah kalian menuju sekolah? Dan harusnya muter. Ya, karena menggunakan map, ya, kalian akan lebih cepat menuju ke. Saya akan tampilkan dulu video AI.
inovatif dalam bidang pertanian yang terus berkembang dan mampu mengubah cara petani melakukan pekerjaan mereka, meningkatkan efisiensi produksi. Robot pertanian juga dapat meningkatkan kualitas hasil panen. Pertanian dapat diprogram untuk memanen buah dan sayuran dengan presisi yang lebih tinggi, menghindari kerusakan pada hasil panen dan meningkatkan kualitas produk. Terdapat berbagai jenis robot pertanian yang tersedia, mulai dari robot untuk membajak lahan hingga robot untuk memanen hasil panen. Nah, pada video kali ini, Agrozin ID akan membahas beberapa teknologi inovasi berbasis robotik yang telah dikembangkan di bidang pertanian. Penasaran ada apa saja? Tonton video ini sampai selesai. Ada tayangan tentang pemanfaatan kecerdasan artifisial atau AI kan? Dalam bidang kesehatan. Seberapa bermanfaatnya kecerdasan artifisial ini dalam bidang kesehatan? Oke, kita tonton sebentar ya. Bayangkan sebuah dunia yang manusia terdalam serba dari manusia terpilih dalam menghadapi membuka kunci untuk mengobati penyakit yang selama puluhan tahun di antara misteri. Itu prediksi ilmiah, itu adalah kenyataan yang kini dipacu oleh kecerdasan buatan AI yang merupakan seluruh bidang medis dari akarnya. Tapi, bagaimana sebuah mesin bisa membantu dunia dalam memecahkan kaki hidung paling rumit dan lebih rumit lagi, bagaimana teknologi ini bisa menyelamatkan nyawa jutaan manusia dengan mendeteksi penyakit jauh sebelum gejala muncul. Kisah ini membawa kita kembali ke layar revolusi medis terbesar abad ini. Mari kita tarik garis ke awal cerita. Untuk memahami dampak AI di bidang medis, kita harus tahu dulu betapa kompleksnya tubuh manusia. Di dalam setiap sel kita terdapat protein, molekul kecil yang menjalankan hampir semua fungsi kehidupan. Protein bukan hanya sekedar struktur, bentuknya yang tiga dimensi menentukan perannya. Bayangkan seperti sebuah kunci dan gembok. Jika kunci atau protein berubah bentuk, gembok atau fungsi tubuh bisa rusak, menyebabkan penyakit. Namun, memetakan struktur protein adalah teka-teki raksasa yang telah mengganggu ilmuwan selama hampir 50 tahun. Sebelum AI, proses ini lambat, mahal, dan perlu trial and error. Jadi bagaimana kita bisa mempercepat pemahaman ini? Jawabannya terletak pada kemampuan AI untuk membaca kode kehidupan lebih cepat dari sebelumnya. Dan itu baru permukaannya. Angka-angka berikut akan mengubah cara kita melihatnya. Fakta pertama, AlphaFold, model AI yang dikembangkan oleh DeepMind, telah merevolusi cara kita memprediksi struktur protein. Pada tahun 2020 dalam kompetisi internasional CASP14, AlphaFold berhasil memprediksi struktur protein dengan akurasi mendekati hasil eksperimen laboratorium yang biasanya memakan waktu bertahun-tahun. Jurnal Nature 2021. Ini adalah pencapaian ilmiah yang nyaris tak pernah terbayangkan sebelumnya. Fakta kedua, teknologi ini tidak hanya berhenti di laboratorium. Menurut laporan dari National Institutes of Health (NIH) tahun 2023, AlphaFold kini telah memetakan struktur lebih dari 200 juta protein di seluruh organisme, membuka pintu bagi penemuan obat dan terapi yang jauh lebih cepat dan tepat sasaran. Fakta ketiga, AI juga mulai berperan dalam diagnosis penyakit ini, menangkap sinyal yang tak terlihat manusia dari data medis besar, seperti hasil scan dan genetik. Studi dari The Lancet Digital Health 2022 menunjukkan bahwa AI mampu mendeteksi kanker paru-paru stadium awal dengan akurasi 94%, jauh lebih tinggi dibanding radiolog manusia. Sejarahnya memang menarik apa yang terjadi sekarang. Bayangkan seorang pasien yang datang ke rumah sakit dengan keluhan ringan. Biasanya, diagnosis membutuhkan serangkaian tes panjang yang melelahkan dan mahal. Namun dengan AI, semua algoritma bisa memindai ribuan data biomarker dalam hitungan menit, mengidentifikasi tanda-tanda awal penyakit seperti Alzheimer, kanker, atau diabetes yang bahkan belum terlihat jelas secara klinis. Contoh nyatanya dari studi di Mount Sinai Health System, New York 2023, di mana AI yang terintegrasi dengan data rekam medis berhasil memprediksi risiko stroke hingga 5 tahun ke depan dengan tingkat akurasi lebih dari 90%. Profesor, teknologi kecerdasan buatan mulai digunakan dalam industri konstruksi. Ya, dalam sebuah proyek
proyek gedung di Kota Seattle, Amerika Serikat, robot-robot ditugaskan untuk mendokumentasikan kemajuan proyek dan mendeteksi potensi bahaya. Kita simak laporan VOA berikut. Ketika tim konstruksi apartemen di Seattle, Washington, Amerika Serikat ini pulang kerja, tiga robot otonom yang dimiliki oleh kecerdasan buatan atau AI mulai bekerja. So the robot runs the entry on the floor. It has the floor plans already loaded in it, so it knows where the walls are going to be. And what it does is it moves into each space and takes a 360-degree high-resolution photo, and then it uploads those photos into this cloud-based platform where it runs through a number of AI-driven analysis that then report out to the front end. Robot-robot ini bagian dari proyek percontohan kolaborasi antara perusahaan konstruksi Skanska dan Nextera Robotics yang berbasis di Boston. Ketika robot-robot ini diperkenalkan kepada para staf 3 bulan yang lalu, beberapa orang merasa skeptis. I've not seen a robot that's able to autonomously kind of maneuver around a construction site that's ever changing, always moving away, there's always people moving in and out. But these do a really good job of that. Diproses dengan AI yang dilatih untuk mengenali ribuan objek yang berhubungan dengan konstruksi, sehingga para insinyur di lokasi dan perancang di tempat lain dapat memantau kemajuan pembangunan dan mengidentifikasi potensi bahaya. Are the walls painted? Are they painted drywall? And the ceiling not framing? Is it painted concrete? Is the air duct installed? Is the air duct insulated? It's looking for all of these things and then processing them to add to our online platform. Para pemimpin proyek bersikeras bahwa robot-robot tersebut ada untuk membantu orang-orang dengan tugas-tugas yang membosankan atau berbahaya dan bukan untuk mengambil alih pekerjaan. The robot saves a lot of person time just because the amount of time it would take a human to come through and take the level of photos with the consistency is more than 40 hours a week. Terlepas dari manfaat teknologi ini, perusahaan konstruksi masih lambat dalam mengadaptasi alat bantu AI. Tetapi Stewart berpikir hal ini akan berubah. The construction industry is ripe for much more inclusion of robotics. I think that robots will always be working hand in hand with humans on the job sites as a tool and a benefit. I don't think that they're going to be taking over the construction process on their own. Stewart mengatakan bahwa adopsi AI yang lebih luas untuk optimasi proses dan penilaian risiko dalam konstruksi hanya waktu pengguna. Drone pertanian telah menjadi alat yang sangat berguna untuk membantu petani dalam pemetaan lahan. Drone pertanian dapat digunakan untuk memetakan lahan dengan presisi yang tinggi dan mendapatkan informasi yang berguna tentang kondisi tanah dan juga tanaman. Pemetaan lahan menggunakan drone pertanian dapat membantu petani dalam beberapa cara. Yang pertama, drone dapat digunakan untuk mengumpulkan data tentang topografi dan elevasi lahan. Data ini kemudian dapat digunakan untuk memetakan permukaan tanah dan menentukan area yang mungkin mengalami erosi. Informasi ini dapat membantu petani dalam mengembangkan rencana pengelolaan lahan yang baik dan lebih efisien. Dapat digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan air dan memastikan bahwa tanaman menerima nutrisi yang cukup. Drone pertanian juga dapat mengidentifikasi area yang memerlukan pupuk dan pestisida, sehingga petani dapat mengurangi penggunaan bahan kimia dan meningkatkan produktivitas tanaman. Selanjutnya ada traktor otonom. Traktor otonom dapat digunakan untuk membajak lahan dan memindahkan bahan-bahan pertanian dengan lebih efisien. Traktor otonom bekerja dengan menggunakan teknologi sensor dan perangkat lunak untuk mengumpulkan data dan memproses informasi untuk mengendalikan kendaraan secara otomatis. Perkembangan traktor otonom di Indonesia masih tergolong relatif baru dan masih dalam tahapan awal. Namun beberapa produsen dan startup lokal telah memulai pengembangan traktor otonom untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian di Indonesia. Oke, selanjutnya adalah kalian akan mengerjakan LKPP. Satu kelompok ada 4 orang. Jadi ada 9 kelompok. Kita mulai berhitung aja kalau kalian itu nggak ada.
Hitungannya 1 sampai dengan 9, nanti kembali lagi ke 1. Ini muter. Dari sini langsung ke sini, ke ujung, baru di sini, ke kedua. Paham ya? Oke, silakan berhitung. 2, 5, 8, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 1. Oke, silakan yang sudah tadi berhitung. Gimana yang sama silakan beratur. Oke. 1 sampai 11. 11. Satu siapa? Gua. Jom. Ya, terserah. Oke, mana nomor 1? 1, oke. 2. Di mana tempatnya? Perhatikan LKPD-nya. Di sana ada 4 pertanyaan. Silakan kalian diskusikan. Pertama, tuliskan dulu kelompoknya berapa, kelas, tanggal hari ini, anggotanya siapa aja. Kemudian untuk menjawab, silakan kalian boleh searching atau boleh browsing. Ya, ini Pak, bedakan. Boleh menggunakan komputer, boleh menggunakan handphone. Bebas, terserah. Karena tiap orang dapat, silakan dibagi biar cepat. Paham ya? Oke, silakan kalian kerjakan LKPD-nya. Di hotspot bi. Tentang pemanfaatan AI. Gampang kan?
Udah dapat. Kan ini yang tulis, ini kan tinggal tulis doang. Nanti setelah selesai perwakilan sama semua kelompok presentasi ke depan. Jelaskan jawabannya. Saya ada banyak yang di YouTube, Netflix dan oh ini Sini apa? mereka akan merekomendasikan orang sumpah. Dapat. Bisa kan? Sudah Pak. Kayaknya pakai lagu ya, saya bikin dari Anda. Yang udah kelompok berapa? Silakan maju ke depan. Kalian bacakan hasil dari pencarian kalian tentang kecerdasan artifisial. Ya, kelompok berapa? 1 sampai 3 yang udah selesai. Tinggal dibacakan aja. Bawa handphonenya juga nggak apa-apa. Kelompok berapa? Yang udah? Yuk, silakan depan. Oke, nggak apa-apa. Semuanya nanti gantian jawabannya. Oh, ada 3 kelompoknya. Oke. Kelompok berapa ini? Kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial. Jawabannya adalah kecerdasan buatan AI adalah teknologi yang memiliki kemampuan pemecahan masalah layaknya manusia. Kedua, jelaskan dengan kata-kata kalian apa yang memahami tentang pemanfaatan AI di bidang umum dan di bidang khusus. Di bidang umum digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu aktivitas manusia. Di bidang khusus digunakan pada sektor atau profesi tertentu yang membutuhkan keahlian khusus. Oke, ganti. Pemanfaatan AI di bidang umum yaitu pertama ada untuk transportasi. Contoh pemanfaatannya yaitu ada untuk mobil otonom. Terus kalau penjelasannya itu untuk mengendalikan kendaraan tanpa pengemudi dengan sensor, kamera, dan algoritma pengenalan objek sehingga mampu membaca kondisi jalan, hindari tabrakan, dan menggunakan rute tercepat. Dan selanjutnya ada untuk di bidang pendidikan, yaitu pemanfaatannya chatbot pembelajaran digunakan untuk membuat tutor virtual yang dapat menjawab pertanyaan siswa, memberikan latihan soal, serta menyesuaikan materi sesuai kemampuan individu. Dan yang terakhir di bidang umum itu ada di pertanian untuk sensor tanaman kata. Ada di terakhir di bidang umumnya itu ada untuk di pertanian yaitu untuk sensor tanaman kita untuk membantu atau memantau kelembapan tanah, kondisi hama, dan kebutuhan nutrisi tanaman. Untuk membantu juga petani menghasilkan hasil panen dengan teknik pertanian presisi. Selanjutnya ada di bidang khusus. Di bidang khusus ada contoh pemanfaatan AI yaitu drone cerdas. Drone cerdas digunakan untuk mengendalikan drone yang dapat melakukan pengintaian, pemetaan medan, atau misi tertentu tanpa dikendalikan langsung oleh manusia.
Selanjutnya ada astronomi sebagai pemrosesan data teleskop. AI menganalisis miliaran data dari teleskop luar angkasa untuk menemukan planet baru, memetakan galaksi, atau mendeteksi gelombang gravitasi. Ada AI legal assistant. AI digunakan untuk menganalisis ribuan dokumen hukum, membantu pengacara menemukan pasal atau kasus serupa, sehingga mempercepat proses hukum. Siapa yang sudah menyelesaikan kesimpulan manfaat dan resiko? Oke, kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah Kesimpulannya adalah kecerdasan artifisial adalah digunakan untuk membantu serta menggunakan kegiatan aktivitas sehari-hari masyarakat serta mampu diterapkan di sektor-sektor yang membutuhkan ketelitian, kecepatan, kecepatan kami. Oke, terima kasih tepuk tangan. Ya, manfaat kecerdasan artifisial. Siapa yang udah angkat tangan? Siapa yang udah? Oke, angkat tangan. Siapa? Siapa Pak? Mana? Ayo, kelompok 2. Kelompok belakang belum? Yang udah belum? Manfaat? Manfaat siapa? Yang manfaat? Udah. Ya. Nama saya dari Abdul Supriyadi dari kelompok 8. Ya. Jadi manfaatnya kecerdasan artifisial dapat digunakan untuk membantu serta memudahkan kegiatan aktivitas sehari-hari masyarakat serta mampu diterapkan di sektor yang membutuhkan ketelitian, kecepatan, ketepatan sangat tinggi. Oke, tunggang. Oke, sekarang yang bagian resiko siapa? Saya ada sudah Amalia dari kelompok 6. Resikonya penerimaan teknologi, melakukan pengangguran, masalah keamanan data, dan aspek etika dan moral. Oke, tepuk tangan. Oke, sudah ya. Jadi mau tidak mau, ya suka dan tidak suka, kalian harus bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi, terutama yang berhubungan dengan kecerdasan artifisial. Di mana dengan adanya kecerdasan artifisial mampu memudahkan pekerjaan yang akan kita lakukan secara tidak langsung. Namun ada resikonya yaitu tentang keamanan data. Tetap bisa dimanfaatkan tapi harus waspada. Jangan sampai data kita sembarangan dilepas atau dibuka. Pak, sampai sini. Oke. Tugas kalian nanti adalah mencari satu artikel ya, tentang penerapan kecerdasan artifisial di bidang tertentu selain dari yang sudah kalian kerjakan tadi. Tadi misalkan bidangnya apa aja. Nah, selain dari itu silakan kalian cari artikelnya. Kemudian kalian paham sampai sini. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya, kalau hari ini pertemuannya tentang mengidentifikasi ya, kecerdasan artifisial di bidang umum dan di bidang khusus, untuk minggu depan adalah pemanfaatan. Kalian menggunakan kecerdasan artifisial untuk keperluan tertentu, misalkan untuk iklan produk atau untuk membuat sebuah kemasan. Pak, orang tua saya dagang, gimana cara bikin kemasan? Nah, kita gunakan bantuan AI untuk mendesain kemasan supaya lebih menarik. Oke? Pertemuan kita sampai di sini, ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.